Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan cobaan hidup ini. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita seperti biasa, walaupun di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini saya Novandria Salidar berasal dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada mata kuliah biokimia, saya memilih materi transkripsi. Transkripsi pada sintesis protein. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung aja kita mulai. Nah, apa ini maksud dengan sintesis protein? Sintesis artinya pembentukan atau pembuatan. Jadi, sintesis protein adalah pembentukan atau pembuatan protein. Di sini sudah ada skemanya. DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Anak panahnya ke bawah, teman-teman. Nah, kepanjangan dari DNA, teman-teman, deoksiribonukleik asid, sementara RNA ribonukleik asid. Nah, pengubahan DNA menjadi RNA itu disebut transkripsi. Sedangkan RNA menjadi protein itu disebut translasi. Nah, transkripsi dan translasi ini, teman-teman, merupakan dua tahap dalam sintesis protein. Kita lanjut. Seperti yang kita ketahui, struktur penyusun tubuh makhluk hidup yang paling sederhana secara struktural dan fungsional adalah sel. Nah, sel terbagi menjadi dua. Yang pertama, sel eukariot, dan yang kedua, sel prokariot. Perbedaannya apa? Perbedaannya pada sel eukariot. Eu artinya sejati, kariot artinya inti. Jadi sel eukariot inti sejati, teman-teman. Sedangkan prokariot kebalikannya, dia tidak memiliki inti. Nah, karena sel eukariot memiliki inti, pasti materi genetik disimpan atau terletak di dalam inti, teman-teman, DNA ataupun RNA. Jadi secara tidak langsung proses tahap transkripsi pada sel eukariot terjadi di inti sel atau nukleus. Nah, setelah proses tahap transkripsi pada sel eukariot ini selesai, kan dihasilkan tuh RNA. Fokus dari pembentukan transkripsi menghasilkan RNA, namun jenisnya mRNA atau messenger RNA. Kemudian dia keluar dari nukleus menuju sitoplasma, kemudian ribosom mentranslasikan mRNA menjadi protein. Oleh karena itu, kenapa ribosom memiliki fungsi sebagai sintesis protein, teman-teman. Nah, itu pada sel eukariot. Sedangkan pada sel prokariot, dia kan tadi tidak memiliki inti. Nah, jadi DNA dan RNA materi genetiknya ini terletak di sitoplasma. Dia tidak memiliki membran inti seperti sel eukariot tadi. Jadi, tahap transkripsi pada sel prokariot itu terjadi di sitoplasma. Nah, sebelum RNA ini terbentuk secara sempurna, si ribosom ini tidak sabar, teman-teman. Jadi dia langsung mentranslasikan si mRNA ini. Padahal proses transkripsi belum selesai. Jadi si ribosom udah gak sabar, dia langsung mentranslasikan si mRNA ini menjadi protein. Dan terjadi di sitoplasma. Jadi, teman-teman, intinya adalah sintesis protein pada sel eukariot dan prokariot ini. Kalau pada sel eukariot, tahap transkripsi dan translasi itu terjadi di dua tempat yang berbeda. Transkripsi pada inti sel atau nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Sedangkan sel prokariot itu terjadi di satu tempat yang sama, baik itu transkripsi dan translasi. Di mana, Novan?
di sitoplasma. Jadi begitu teman-teman perbedaannya. Next, transkripsi merupakan proses sintesis atau pembentukan RNA dari untaian DNA, teman-teman. Nah, tempat berlangsungnya di inti sel atau nukleus, mitokondria, dan kloroplas untuk jenis sel eukariot, dan sitoplasma untuk sel prokariot. Sebenarnya sama aja, prokariotik sebutannya ya. Kemudian substratnya 4-DNTP atau deoksiribonukleosida trifosfat. Itu seperti DATP, deoksiadenin trifosfat, G itu guanin, C itu sitosin, dan U urasil ya teman-teman. Kemudian produknya apa? Produknya ialah untaian RNA tadi teman-teman, tunggal ya. Kalau DNA itu kan ganda, double helix. Kemudian arah sintesis RNA adalah ujung 5 ke ujung 3. Nah, tahapan ini meliputi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Next. Nah, tahapan sintesis protein ini teman-teman. Ada inisiasi, permulaan, elongasi, pemanjangan, dan terminasi pengakhiran teman-teman. Nah, jadi pada tahap transkripsi dibutuhkan yang namanya RNA polimerase teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu RNA polimerase itu apa, itu tuh RNA yaitu materi genetik. Polimer berarti bentuk polimer. Ase itu enzim. Jadi RNA polimerase ini merupakan enzim pembentuk polimer RNA teman-teman. Jadi dia berfungsi untuk membantu mengubah DNA menjadi RNA atau sintesis RNA. Kemudian selain dia membantu sintesis RNA, dia membantu juga dalam membuka untaian ganda pada DNA, seperti membuka resleting teman-teman, dan pemulihan DNA kembali. Nah, syarat terjadinya transkripsi adanya ada promoter dan terminator. Promoter ini semacam titik awal teman-teman, dan terminator itu terminal ujung. Promoter terletak di ujung 3 dan terminator terletak pada ujung 5. Kemudian teman-teman, RNA polimerase akan mengenai promoter yang mensintesis RNA menuju terminator, dan terbentuklah mRNA dengan pemanjangan 5 ke ujung 3, ujung 5 ke ujung 3 teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman yang menonton, sebab ini ilmu untuk kita semua. Baik, yang pertama adalah inisiasi atau permulaan. Teman-teman bisa lihat gambarnya, itu ada promoter titik awal dan terminator terminal ujungnya teman-teman. Nah, tahap inisiasi dimulai dari promoter. Nah, promoter merupakan daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase atau transkripse teman-teman. Jadi promotor ini mencakup apa ayo? Jadi promotor ini teman-teman mencakup titik awal atau start point dalam transkripsi, yakni nukleotida yang menunjukkan sintesis protein dimulai. Jadi teman-teman, intinya adalah di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka inilah yang disebut dengan inisiasi atau permulaan teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman, yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Jadi teman-teman, elongasi atau pemanjangan ini terjadi pada saat RNA bergerak di sepanjang
untaian ganda DNA. Nah, si RNA polimerase ini dia akan menambahkan nukleotida di setiap molekul RNA di sepanjang untaian DNA, teman-teman. Kemudian, setelah sintesis RNA selesai, rantai DNA terbentuk kembali dikarenakan RNA polimerase tadi. Kemudian cetakan mRNA yang baru terlepas dari rantai DNA, teman-teman. Jadi teman-teman, intinya pada tahap elongasi atau pemanjangan ini, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Begitu teman-teman. Kita lanjut tahap yang ketiga. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran, teman-teman. Nah, pada tahap ini, ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi dikatakan selesai. Terminasi merupakan akhir dari proses transkripsi, teman-teman. Jadi, ya begitulah tahap dari sintesis protein pada transkripsi. Bagaimana sintesis protein ini sebenarnya? DNA terletak di dalam nukleus dan tidak dapat bergerak. Juga ribosom terletak di sitoplasma merupakan tempat sintesis protein. Ini berarti kode dari DNA perlu disalin dan dibawa menyeberang ke ribosom oleh molekul mRNA sebelum protein dapat dibuat. Mari kita lihat bagaimana ini semua dapat bekerja. Di dalam inti sel atau nukleus, enzim RNA polimerase melepaskan dan membuka resleting 2 untai DNA yang mengandung gen pembuat protein. Hanya satu dari helai ini yang akan direplikasi. Pasangan basa nukleotida RNA komplementer dengan untai yang dipilih. RNA polimerase juga mengikat nukleotida RNA bersama-sama membuat untai RNA baru. Dan ini adalah mRNA atau messenger RNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. mRNA ini bergerak dari inti sel dan keluar menuju ke sitoplasma sampai melekat pada ribosom. Ribosom kemudian menempelkan asam amino bersama untuk membuat rantai polipeptida mengikuti urutan asam amino yang diberi kode oleh mRNA. 3 kodon basa pada mRNA untuk 1 asam amino. Proses ini disebut juga dengan translasi. Mari kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di dalam ribosom ini. Transfer molekul RNA atau tRNA yang membawa asam amino spesifik berpasangan dengan mRNA di dalam ribosom. Jadi, tRNA membawa asam amino dan mRNA memberikan informasi urutan yang tepat bahwa asam amino perlu diikat menjadi satu. Untuk memastikan protein yang benar dibuat, semakin banyak tRNA yang cocok dengan mRNA, rantai asam amino menjadi lebih lama. Akhirnya, rantai polipeptida akan terbentuk menjadi protein. Seperti itulah sintesis protein. Kesimpulannya adalah, di dalam nukleus, molekul DNA membuka resleting dari sekitar gen oleh RNA polimerase. DNA direplikasi dan mRNA dibentuk dalam proses transkripsi. mRNA bergerak keluar dari nukleus dan menuju sitoplasma, di mana ia berikatan dengan ribosom. Di dalam ribosom, urutan nukleotida mRNA ditranslasikan oleh molekul tRNA yang membawa asam amino terkait. Rantai polipeptida terbentuk dan pada akhirnya akan terlipat menjadi protein yang diperlukan atau dibutuhkan.